Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Madebi Pranyani, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Edward Dawes Dekker. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, perannya dalam sejarah Indonesia, dan kenapa saya mencari tokoh Edward Dawes Dekker ini. Edward Dawes Dekker atau yang dikenal juga dengan nama pena Multatuli merupakan tokoh asal Belanda yang memperjuangkan keadilan rakyat Indonesia, terlebih pada sistem tanam paksa. Edward Dawes Dekker lahir pada tanggal 2 Maret 1820 di Amsterdam, Belanda, dan meninggal pada 19 Februari 1887 di Jerman. Edward Dawes Dekker lahir dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang kapten kapal yang berpenghasilan besar. Dilahirkan dari keluarga terpandang, membuat Edward kecil memiliki privilege untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang tinggi. Edward bersekolah di sekolah Latin, lalu dilanjutkan yang lebih tinggi ke sebuah universitas. Ia merupakan murid yang berprestasi dan cukup ahli dalam bidangnya. Namun rasa bosannya membuat prestasinya anjlok dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Edward dikenal sebagai salah satu penulis hebat di Belanda dengan ide-ide radikal, meski dengan gaya yang biasa saja. Pada tahun 1838, Multatuli pergi ke Hindia Belanda dan bekerja saat kerajaan Belanda mengalami krisis keuangan dan menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Multatuli bekerja sebagai pegawai sipil hingga akhirnya diangkat sebagai asisten residen di Ambon pada 1851 dan pada tahun 1857 dipindahkan menjadi asisten residen di Lebak. Peran Edward Dawes Dekker dalam sejarah Indonesia. Nah, apa sih peran Edward Dawes Dekker ini dalam sejarah Indonesia? Salah satu usaha pentingnya untuk sejarah Indonesia adalah dia merupakan penggagas nama Nusantara sebagai nama Hindia Belanda untuk merdeka. Dawes Dekker juga salah satu dari 3 serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryanitra. Dawes Dekker adalah pendiri Partai Indonesia Partit. Indonesia Partit, politik pertama di Nusantara, meneriakan kesetaraan ras, terang-terangan melawan kolonialisme, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai pemuda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 anggota dari semua golongan dalam waktu 8 bulan. Nah, selama menjalani tugasnya di Lebak, Multatuli melihat bagaimana pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak adil, terlebih untuk kemakmuran rakyat. Multatuli menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan Belanda di atas penderitaan rakyat jajahan. Usaha Multatuli untuk melindungi orang Jawa dari bangsanya sendiri ternyata tidak mendapat dukungan. Akhirnya dia mengundurkan diri dan kembali ke Eropa. Dalam buku Seabad Pers Kebangsaan 1907 sampai 2007, karya Taufik Rahzen, kembalinya ke Eropa, Multatuli kemudian menuliskan bagaimana pemerintahan kolonial Belanda menjalankan sistem tanam paksa dan menindas rakyat Jawa. Catatan tersebut kemudian menjadi sebuah novel yang berjudul Max Havelaar atau Persekutuan Lelang Dagang Kopi Hindia Belanda yang terbit pada 1860. Melalui novel tersebut, Multatuli dikenal secara internasional. Max Havelaar menjadi autobiografik yang sebagian besar isinya mengungkap eksploitasi Belanda terhadap penduduk asli. Dengan novel tersebut, Multatuli bisa membela keadilan di Jawa dan menyindir mentalitas kelas menengah Belanda. Buku karangan Multatuli ternyata sampai di tangan para aktivis, politis, sosialis, demokrat, dan liberal di Belanda, di mana mereka kemudian menuntut perubahan nasib rakyat jajahan. Hingga akhirnya Gubernur Jenderal Van den Bosch di Hindia Belanda diberhentikan dan sistem tanam paksa dihapuskan. Tahun 1870 dapat kebijaksanaan baru untuk negeri jajahan, yaitu pemberian pendidikan di bawah konsep politik etis.
Alasan saya memilih tokoh Erdua Dostoevsky adalah karena walaupun ia berdarah asing, namun kecintaannya pada bangsa Indonesia tidak usah diragukan lagi. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajah, namun menjadi motor penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi.